Salam jua-jua. Nah, de Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, ini semalam itu baju saya yang dipakai di tengah udah pulang mama kemarin, dari kemarin belum saya ambil juga. Hari ini saya baru ada masuk ambil. So, kita lipatlah semuanya ya kan. Hari ini saya mau pergi pesta, makanya tadi saya tanya. Tapi ini kadang-kadang biring ini. Ini kadang-kadang lama ini pemirsa. Kalau sekarang dia seperti ini. Ini kadang-kadang miring dia agak. Nggak jadi saya pakai lah. Ini baju saya yang dipakai di tengah, cantik juga hari itu dipakainya loh. Ada juga orang yang dia nggak suka pakai baju-baju gini, berat. Tapi baju gini sebenarnya dia cantiknya pakai skirt. Kalau nggak pakai skirt dia kurang cantik. Biring dia punya ini banyak sih skirt-skirtnya. Ini hari itu saya beli di Shopee, udah siap. Udah bulan 5 tanggal 2 pemirsa. Semalam suami saya nanya, bila juga hari ini saya punya paspor katanya. Saya dulu tahu kalian pemirsa, hamil Lasmi, saya masuk ke Malaysia lah, melahirkanlah saya di sana, di Malaysia. Kan saya dapat cuman kemarin 30 hari, jadi setelah melahirkan habis berpantang tuh kan pulang ya, tapi saya kan nggak pulang. Tinggallah saya di Malaysia kosong pemirsa, kosong sampai beberapa tahun lah. Iya, saya pernah tinggal di Malaysia secara kosongan. Nggak pernah saya tuntut suami saya buat visa saya gitu, nggak pernah. Karena saya tahu nggak ada duit gitu. Jadi saya tinggal kosong dan saya duduk di rumah saja, nggak kemana-mana. Saya hanya suri rumah. Baru setelah saya ada duit dari YouTube, saya buat visa saya bayar, udah ada duit dari YouTube gitu kan, udah bayar utang semua. Terus saya bilang urus izin visa saya gitu, saya mau tinggal sini secara resmi. Masa ini dulu ada pengampunan, jadi di Malaysia itu ada katanya selalu sistem pengampunan. Kita yang bermasalah itu serah diri gitu. Jadi nanti kalau kita serah diri, kita bayar denda berapa gitu sama pemerintah. Jangan sampai kita itu ditangkap, kita datang ke imigrasi mengaku bersalah dan serah diri gitu. Jadi saya mengaku serah diri, saya pergi ke immigration, terus saya jelaskan seperti ini. Dia suruh saya ke penguat kuasa, ke bagian polisinya atau enggak apa gitu, nggak tahu, pokoknya saya disuruh ke bagian penguat kuasa lah. Terus saya ke penguat kuasa, saya ditanyai lah ya, yang tadinya kita pikir cuma sekejap, rupanya lama. Masa ini anak saya masih 2 sih. Ditanya kenapa overstay, ada kerja tak di Malaysia gitu. Saya nggak kerja, saya cuma suri rumah aja. Terus didenda lah gitu, sekian denda. Terus kita boleh minta kurang gitu, misalnya kita nggak ada duit kan, minta kurang rewan gitu, dikurangi. Baru kemudian saya ada izin tinggal di sini pemirsa. Karena saya udah ada duit cari YouTube, baru saya urus semuanya. Istilahnya nggak saya paksakan ke suami saya gitu. Jadi saya sebenarnya maunya kayak gitu. Karena kan dia tahu sekarang saya itu bayar bank aja 1 bulannya 23 juta gitu. Jadi kan dia tahu saya juga sekarang penonton kurang. Coba untuk dia renew paspor yang hanya sekian ratus ribu tuh, sekian ratus ringgit tuh,
carikan sendiri gitu. Kan bisa sih, misalnya kalau memang nggak mau kerja di kebun orang, macam aku yang panen kebun kita itulah untuk berapa bulan ini. Jadi kan berjimat, yang tadinya harus keluar duit untuk yang panen bisa di save gitu maksud saya. Karena saya dulu gitu, nggak saya harapkan dia yang buat bisa tinggal saya. Bila sudah ada duit baru saya urus. Asal pun nanti nggak yang ada saya pikir, ya kan? Oh ngamuk semalam singgung. Karena saya bilang saya nggak ada duit, dia marah. Saya nggak suruh sebenarnya pulang, cuman kalau untuk renew pasportnya, visanya saya nggak ada duit. Tengok usahanya gitu sebenarnya. Saya mau tengok usahanya itunya. Kalau ada usahanya ya udah tinggal sini, kalau enggak ya udah pulang. Di sini orang di Indonesia aja semua tergeh-geh mau pergi Malaysia. Suami saya pula orang Malaysia, tak mau ke Malaysia, mau di sini. Orang dibilang belum ada buka untuk kerja kilang, kerja kebun pun orang mau. Pergi juga restoran pun boleh, cleaning service boleh, apa pun boleh gitu. Orang sini semuanya teringinnya mau kerja ke Malaysia, dia nggak mau pergi ke Malaysia. Nenek-nenek pun di Malaysia ada kerja loh. Janji mau saja kalau di Malaysia itu, betul. Umur berapa pun boleh kerja. Nggak mau dia. Tak kayak mana semalam pisang yang kita ambil ini pemirsa. Semalam ada standar udah kuning. Kita, oh my god, udah mulai menguning lah. Udah lembek pun. Kok lembek kali? Pisang ini memang lembek ke? Udah lembek. Lembek sebab masak ke. Ini pisang rupanya kalau dijual sama tukang pisang gak laku. Terlalu ini pisang enaknya cuma untuk keripik doang. Karena kalau kita ini dia katanya ada masam-masamnya. Nampak tak? Dia tak berapa kuning pun dah. Coba kita rasa. Pisang goreng pun ada. Ada masamnya memang. Masam. Pisang goreng. Saya kalau makan pisang goreng ada masam-masamnya suka. Ini saya mau suap madep dulu, mendirikan suap, pas itu baru suap dia makan, baru saya pemaman nanti pemirsa. Ini suap madep dulu lah. Mana? Percayalah kalian pemirsa, semalam saya udah sangat-sangat melukai hati saya, tapi saya nggak cerita di channel ini. Kalau dia udah buat salah gini, masak lauk, masak ini, dia buat sama aja lah, udah muak saya hari-hari seperti ini. Saya suap anak saya.